Teman-teman, ini adalah tutorial tata cara untuk bikin NPPN ya. NPPN adalah surat pemberitahuan perhitungan norma. Ini berlaku untuk orang-orang yang di tahun 2025 ada mengerjakan pekerjaan bebas atau berencana untuk menjadi pekerja bebas. Oke, apa itu pekerja bebas? Kayak agen asuransi, agen properti, artis, dokter, pengacara, konsultan pajak kayak gue. Jadi orang-orang yang ngerjain jasa, nah terutama pekerjaan bebas itu perlu mencetak surat NPPN ya, surat norma. Supaya apa? Supaya nanti di SPT 2025 yang tahun depan dikerjain 2026 itu bisa menggunakan persentase norma sesuai dengan Per 17 tahun 2015 gitu ya, supaya tidak semua penghasilan kita kena pajak, tetapi hanya penghasilan sebagian saja yang kena pajak, yaitu sesuai dengan persentase normanya. Oke, langsung akan gue share aja ke teman-teman ya. Jadi lakukan ini di awal tahun teman-teman ya, di awal tahun maksimal tanggal 31 Maret, tetapi jangan tunggu Maret, nanti lu lupa. Jadi segera. Hal pertama mesti dilakukan adalah meminta surat norma untuk semua orang pribadi yang di tahun 2025 akan ada eh, norma gitu ya, akan ada ini pekerjaan bebas. Oke, ini dia yang sudah gue persiapkan ya. Ini DJP online ya. Pakai Cortex atau DJP online ya? Coba kita tes DJP online ya. Mungkin semestinya pakai Cortex teman-teman ya. Cuman Cortex kayaknya masih banyak errornya. Kita coba DCP online ya. Ini masukin aja nomor NIK. Jadi biasakanlah masukin nomor NIK, kemudian kata sandi, kemudian klik selanjutnya. Nah, dia kan ada email seperti biasa ya. Ada email. Nah, email gue masuk ke cek ke email. Nah, cek ke email. Nah, ini sudah ada email belum? Belum ada. Belum ada email. Tumben. Oh, ini dia. Oke. Klik. Kita klik, double klik, copy. Nah, setelah di copy, kemudian ke sini, gue pastekan verifikasi, dia masuk. Oke, yang perlu dilakukan adalah gampang sekali masuk ke menu layanan, teman-teman ya. Klik layanan satu kali, kemudian ke menu yang namanya kanan KSWP ya. Menu KSWP, klik satu kali. Jadi teman-teman yang pengusaha atau pedagang, bolehkah cetak NPPN? Jawabannya boleh. Karena satu orang itu boleh-boleh saja punya kegiatan usaha sekaligus seorang pekerja bebas. Seorang karyawan pun boleh ya. Boleh saja seorang karyawan juga sebagai seorang pekerja bebas. Jadi nggak ada masalah. Dan surat NPPN yang kalau dicetak itu tidak akan menghilangkan status Anda sebagai UMKM. Jadi nggak usah khawatir, walaupun seorang UMKM PPH final, kemudian cetak NPPN, boleh berjalan beriringan dua-duanya ya, jangan khawatir. Ini lagi muter dulu seperti biasa teman-teman ya. DJP Online salah satu website yang paling busuk ya. Muter mulu nih. Ini kan orang butuh kerja ya. Kalau perusahaan swasta muter-muter begini udah dipecat itu bagian IT-nya ya. Oke, kita klik lagi. Gua akan coba klik lagi KSWP. Nanti di KSWP tinggal masuk ke menu yang namanya surat NPPN ya, pemberitahuan perhitungan norma penghasilan. Kita tunggu. Sudah berapa detik ini? Sabar, sabar ya. Melatih kesabaran adalah praktek bertapa yang tertinggi, teman-teman ya. Error, malah nggak bisa masuk. Aduh. Tunggu ya teman-teman ya, sabar, 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 sabar. Info kswp.pajak.go.id. Oke, sabar teman-teman ya, ngopi dulu sambil eh, jalan-jalan dulu, nanti pulang baru dia buka. Sabar teman-teman ya, sabar, sabar. Ya, memang serumit ini, memang se-error ini ya, DJP online ya. Kacau juga nih DJP online. Oke, kita muter ya, kita coba puter, kita putar. Jadi mohon maklum ya teman-teman ya. Ini DJP Online memang salah satu website yang paling busuk ya. Padahal dibutuhkan oleh banyak orang. Bahkan semua orang membutuhkannya. Oke, kita coba ke Cortex deh. Cortex DJP ya. .pajak.go.id kita coba masuk.
Kita lihat apakah bisa di Cortex. Semestinya sih semua urusan 2025 itu di Cortex. Ini malah error Cortexnya nih. Malah nggak bisa masuk. Oke, enter. Wah, nggak bisa. Cortexnya error, DJP online-nya error. Mau jadi apa negara ini? Tunggu teman-teman ya, mohon maaf nih. Nanti teman-teman di skip aja nanti ya video ini sampai dia betul-betul sudah bisa masuk ya. Gua akan menunggu dengan sabar, sabar, sabar. Oke, data error kita putar lagi teman-teman ya. Kita muter, ini juga kita putar Cortex DJP ya. Masih error dan masih error dan masih error. Jadi teman-teman bersabarlah ya. Kita adalah negara yang penuh dengan kesabaran. Kita adalah umat beragama, jadi mari bersabar. Nah, ini Cortex. Cortex sudah bisa, DJP online malah nggak bisa. Oke, kita masuk Cortex saja ya. Masuk ke Cortex, coba tadi itu gue apa ini? Kita masuk ke nomor NIK. Oke, kemudian passwordnya oke, Indonesia. Oke, kita coba tes. Login. Apakah ada menu KSWP di Cortex untuk cetak surat NPPN? Nah, malah bisa nih Cortex nih. DJP online-nya malah error. Coba kita putar lagi. Info KSWP, nggak bisa. Oke, Cortex DJP, error. Sabar, sabar guys ya. Sabar, sabar. Melatih kesabaran adalah praktek bertapa yang tertinggi teman-teman ya. Mari berusaha bersabar. Sudah mau 8 menit nih. Oke, inilah masalahnya Cortex ya. Dia pengen lengkap, pengen pengen saat semuanya ada dalam satu portal, tetapi akibatnya database-nya terlalu berat. Database terlalu berat, loading aja nggak nyampe, bos. Loading aja nggak bisa. Gimana lu mau melakukan bikin e-faktur, bikin faktur pajak dan sebagainya, loading aja nggak jalan. Jadi websitenya itu terlalu berat gitu loh. Website itu kan supaya cepat itu servernya masih kuat. Nah, servernya gimana caranya bikin server untuk 50 juta manusia? Nggak gampang. Tapi mau dipaksain, ya sudah, apa-apa. Kita masih melatih kesabaran aja, teman-teman ya. Daripada ngomel-ngomel, mending bersabar. Info KSWP-nya masih error, TJP online, Cortex TJP juga masih error. Kita lihat ada apa dengan Cortex TJP. Ini baru gue buka lagi, teman-teman ya, sejak Desember ya. Karena kemarin kan Januari masih error tuh. Tanggal 1, 2 error, sekarang tanggal 3. Mudah-mudahan sudah bisa dibuka. Info KSWP-nya error, di apa sama nanti dia lari, lari ke info KSWP ya. Nih, ini sudah ada JP online, Cortex sudah masuk ya. eh Terjadi kesalahan. Portal unreading inbox. Failure respond. Jadi masih banyak failure teman-teman ya, masih terlalu banyak failure. Kita coba cari menu KSWP. Jadi pertama ada wakil kuasa saya, wajibnya mewakili, bla bla bla, informasi umum, alamat, detail, objek PP, PBB, KLU, detail bank, tempat usaha, identifikasi, wakil kuasa, tidak. Oh, ada di sini nih, layanan nih. Di atas ya, klik layanan satu kali, ada nggak KSWP? Administrasi, permohonan administrasi, permohonan belum disampaikan, permohonan dalam proses, permohonan bla bla bla. Layanan permintaan informasi perpajakan, layanan panduan, saran dan apresiasi, daftar pengaduan. Wih, boleh pengaduan di sini, luar biasa. Layanan pengaduan, layanan edukasi pajak, materi edukasi, oke. Kemudian di bawah edukasi, pengetahuan dasar perpajakan, di mana ini layanan KSWP ya? Konfirmasi status wajib pajak tidak ada di sini, pembayaran tidak ada, akses SPT, portal saya, dokumen saya, notifikasi saya, kasus berjalan, eh, mana dia? Perubahan status tidak ada. Coba kita turun ke bawah sini. Kita turun ya.
Semua permohonan tertunda, verifikasi, wajib pajak diwakili. Nggak ada ya. Di manakah untuk minta KSWP? Minta dokumen notifikasi kasus e-faktur di sini, e-bupot di sini, PPh 21 dan sebagainya, SPT ada di sini, SPT, pencatatan dan sebab kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT, bantuan pembayaran di sini e-billing ya, e-billing, buku besar di sini, wajib pajak, layanan administrasi, buat permohonan layanan administrasi, permohonan belum disampaikan, gua rasa sih di sini ya, layanan informasi perpajakan, layanan permintaan informasi masih kosong ini, daftar permintaan masih kosong, pengaduan, edukasi. Nah, gua rasa di sini ya, gua rasa di sini ya. Layanan wajib pajak, layanan administrasi, kita klik buat permohonan layanan administrasi. Kita lihat. Muter lagi. Sabar, sabar. Ini info KSPP kita muter lagi, apakah bisa jalan? Oke. Sabar teman-teman ya, sudah 11 menit. Sabar, sabar, sabar. Jadilah orang yang sabar teman-teman ya. Karena orang sabar disayang sama Tuhan. Oke. Jadi DJP ini boleh menjadi ahli mendakwah nanti ya, karena bisa membantu orang melatih kesabaran. Luar biasa DJP ya. Selain mengumpulkan penerimaan negara, juga bisa membantu kita melatih kesabaran. Aduh. Sabar guys, sabar, sabar. Hmm. Jadi boleh sambil nonton YouTube, sambil makan, sambil ngopi, silakan teman-teman ya. Sambil jalan-jalan, silakan saja kita tunggu. Nah, ini dia. Baru mulai loading ininya. Malah error. Eh, malah tidak ada ya. Tidak bisa ya. Coba gue putar. Oh, ini dia, ini dia. Ini dia, ini dia. Ini dia. Ini dia teman-teman ya. Nomor AS.04 ya. Pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan Sertel Kas. Oke. Kok pembukuan Sertel Kas? Kita tidak ada pembukuan Sertel Kas ya. Kita klik aja ya. Kita klik satu kali. Nah, lu bisa pilih. Lu mau pilih norma atau pembukuan. Jadi ini nggak boleh dua-duanya, teman-teman ya. Jadi Anda harus pilih mau norma atau pembukuan. Norma itu maksudnya pencatatan. Kalau pembukuan itu maksudnya lu bikin pembukuan pakai laba rugi, neraca dan sebagainya. Estel ini maksudnya bukan accrual basis ya, pakai cash basis. Bagus juga ini kalau mau begitu. Nah, tapi gua akan pilih NPPN, oke? Ini untuk semua pekerja bebas ya. Klik norma satu kali, klik NPPN, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ya. Klik simpan. Klik simpan. Jadi apa dia? Kesalahan. Request sertifikat apa? Ulang tadi apa? Sertifikat tidak boleh pernah diterbitkan untuk sublayanan. Kan gue memang belum bikin. Gue belum bikin, bos. Oke, menyalin papan klip. Ya, beginilah. Beginilah teman-teman ya. Kita klik dulu sini. Coba kita klik lagi. Kita simpan. Error. Oke, jadi dia berpendapat bahwa gua sudah pernah bikin NPPN ya, akibatnya nggak bisa cetak lagi, padahal gua tidak pernah bikinnya. Memang sebodoh itu Cortex, teman-teman ya. Ternyata Cortex tidak pintar-pintar amat, tidak secanggih yang kita bayangkan, masih banyak errornya. Oke, kita kembali ke DJP Online. Kita klik ke menu layanan, kemudian kita masuk ke KSWP, kita lihat KSWP-nya DJP Online berhasil apa enggak. Ini gue ulang lagi ya. Ada pemberitahuan DPP nilai lain. Oh, masih ada pemberitahuan nih, DPP nilai lain. Memenuhi kriteria sebagai PP 55. Nah, ini suket PP 55 di sini ya. Nah, oke. Perubahan metode pembukuan nggak ada. Wow, luar biasa banyak sekali ya. Ini masih error KSWP. Keterangan domisili di sini, ini di sini, ini di sini. Oh, masih error. Masih error. Masih error, teman-teman ya. Jadi begitulah. Oke, gua
cukupkan aja video ini teman-teman ya, intinya tutorial ini gagal, tutorial ini, tidak berhasil karena di DJP online-nya KSPP-nya error, di Cortex DJP-nya kita dianggap sudah pernah cetak, padahal Gold tidak pernah cetak ya. Jadi ini adalah kesalahan sistem, kesalahan error dari sistem. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi ya. Kalau di perusahaan swasta begini udah dipecat tuh kepala Direktur Jenderal Pajaknya ya. Tetapi kalau pemerintah nggak perlu dipecat ya, cukup minta maaf saja. Nanti kita maafkan. Oke teman-teman, itu aja. Gue akan bikin lagi video lainnya kalau memang sudah bisa berhasil cetak NPPN. Sampai jumpa, semoga terbantu.